Martial Universe. Bab 205. Judul: Pemuda bernama Diteng. Nak, kau mau mati? Melihat Lindong tetap keras kepala bahkan di saat seperti ini, wajah pemuda berbaju hitam itu menjadi kaku. Dia mengeratkan gigi dan memperingatkan Lindong. Haha, nak, jika kau kekurangan pil Yuan murni, keluarga Diku bisa menyediakanmu beberapa. Lagi pula, itu sudah jadi kebiasaan kami supaya bisa membangun relasi yang baik dimanapun. Pria paruh baya berjubah hijau itu kaget dengan sikap terus terang Lindong. Namun, dia adalah seseorang yang cerdik. Dia menjawab dengan senyum dan tetap tenang. 20.000 pil Yuan. Aku pikir jumlah ini sudah cukup adil. Lindong mengatakannya dengan senyum lembut. Mendengar jumlah ini, rona muka pemuda berbaju hitam menjadi lebih jelek. Malah, senyum di wajah pria paruh baya itu pun meredup. Ini sama saja dengan pemerasan. 20.000 pil Yuan bukanlah jumlah yang bisa diremehkan. Suasananya berubah menjadi sangat tegang dalam sekejap. Senyum Lindong tetap terpasang di wajahnya, seolah dia tak merasakan perubahan pada suasana di sekitarnya. Meski begitu, dia mulai mengaktifkan Great Sun Thunder Yuan dalam tubuhnya diam-diam. Samar-samar aliran petir yang sangat kecil mulai menyebar bersama gelombang getar yang unik. Gelombang getar ini tidak bisa dideteksi oleh manusia normal. Namun, pria paruh baya itu bisa menyadarinya. Dalam sekejap, ekspresinya berubah serius. Ayah, anak ini sudah berlebihan. Pemuda berbaju hitam itu menggertakkan giginya dan melanjutkan. Kita punya banyak orang. Selama kita memanggil mereka, dia tidak akan bisa kabur. Mendengar kata-kata ini, mata pria paruh baya itu berkilat sesaat. Dia menatap Lindong yang sedang tersenyum balik ke arahnya. Beberapa saat kemudian, dia menggeleng. Dia sebenarnya pria yang selalu waspada dan dia bisa mendeteksi bahaya dari tubuh Lindong. Lagi pula, jika mempertimbangkan situasi hari ini, lebih baik dia tidak menambah musuh. Haha, 20.000 pil Yuan murni? Baiklah, aku akan memberikannya sebagai tanda pertemanan. Senyum ramah muncul di wajah pria paruh baya itu sambil menatap Lindong. Ayah. Melihat pria paruh baya yang memilih untuk berkompromi, ekspresi pemuda berbaju hitam itu berubah. Dia segera berteriak. Tetapi, sebelum dia sempat bicara, dia dihentikan oleh tatapan tegas ayahnya. Dia hanya bisa menahan kemarahannya dalam hati. Lindong terkejut karena pria itu memilih untuk berkompromi. Awalnya, dia pikir kalau pria itu tidak akan terpancing provokasinya dan memilih menyerangnya. Namun, keadaan yang berubah seperti sekarang mengurangi sedikit masalahnya. Lagi pula, untuk orang miskin seperti Lindong, 20.000 Yuan pil murni adalah keuntungan besar. Pria paruh baya berjubah hijau itu adalah seseorang yang tegas. Setelah berujar demikian, dia mengeluarkan tas Qiankun dari lengan bajunya. Dia memberikannya pada Lindong dengan senyum. Dik, ini 20.000 pil Yuan murni. Melihat tas Qiankun itu, mata Lindong berkilat dan meraih tas Qiankun itu tanpa bicara. Tanpa basa-basi dia meraih dan mengambil tas Qiankun itu. Namun, saat telapak tangannya meraih tas tersebut, energi dahsyat tiba-tiba muncul dari tangan Diteng. Wajah Lindong tetap tenang meski dia tahu ada kekuatan dahsyat yang melesat ke arahnya. Semburat hijau kecoklatan mendadak muncul di tangannya. Pada saat yang bersamaan, di bawah kulitnya, cahaya emas menyembur keluar. Telapak tangan Lindong terhentak dan melawan balik serangan tersebut. Boom! Suara yang sangat kecil terdengar dari tas Qiankun. Tangan besar Diteng mulai gemetar pelan. Rona mukanya juga mulai berubah. Namun, Diteng mengendurkan cengkeramannya dan bertanya sambil tersenyum. Boleh aku tahu siapa namamu? Kami tidak pernah dengar ada pemuda sehebat ini di Provinsi Dayan. Aku hanyalah seseorang tak dikenal yang sedang berlatih di hutan. Lindong tersenyum lembut saat mengambil tas Qiankun. Dia melemparkan tombak King Yuan di tangannya, mengembalikan benda itu pada Diteng. Pemuda itu pun cepat-cepat mengambilnya. Diteng menggenggam tombak King Yuan. Namun, matanya tetap menatap Lindong lekat-lekat. Setelah bertukar serangan secara singkat barusan, dia bisa memastikan seberapa kuat pemuda ini.
Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimana tidak, pada usia yang semuda ini, dia sudah begitu hebat. Mungkin di seluruh provinsi Dayan, tidak ada yang bisa menandingi jenius ini. Karena sudah tidak ada masalah lain, aku pergi dulu. Dia bisa merasakan suasana sekitar saat ini sedikit aneh. Di sekeliling area terdapat hawa keberadaan yang sedang bersembunyi. Sebagian besar dari mereka mungkin merupakan anggota keluarga Di. Meski Lindong penasaran mengapa ada banyak orang di pedalaman gunung seperti ini, dia sadar kalau sekarang bukan saat yang tepat untuk mencari tahu. Oleh sebab itu, dia menangkupkan kepalan tangannya pada Diteng dan berbalik pergi. Melihat Lindong yang pergi dengan tenang, sebuah kilatan melintas di mata Diteng. Namun pada akhirnya, dia tidak menyerangnya. Malah dia membiarkan Lindong dan api kecil pergi, hingga mereka menghilang ke dalam lebatnya hutan. Ayah, bagaimana bisa kita membiarkannya pergi semudah itu? Dia telah melukai banyak orang-orang kita. Setelah melihat Lindong pergi, Diyun tidak bisa menahan untuk bertanya. Keluarga di mereka tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti ini, apalagi ketika mereka hanya berurusan dengan satu orang. Apalagi yang kau harapkan? Dia telah menunjukkan kemurahan hatinya. Jika tidak, kau tidak hanya mendapat luka ringan. Balas Diteng santai. Bukankah ada ayah? Dengan kemampuan ayah di tingkat creation stage yang sekarang, bukankah ayah bisa mengurusnya dengan mudah? Diyun mengerucutkan bibirnya sembari berkata. Mendengar kata-katanya, Diteng terdiam beberapa saat. Diteng berkata, kalau aku menyerangnya pun, kita hanya bisa mengalahkannya paling tidak. Kita tidak akan bisa membunuhnya. Kalau sudah begitu, kita hanya akan menambah musuh. Lagi pula, dalam beberapa hari, saat kekuatan Thunder Crystal Beast itu meningkat, kita akan membutuhkan seluruh kekuatan kita untuk menyerang dan membunuhnya. Makanya, tidak bijak kalau membuatnya marah sekarang. Apakah dia sangat kuat? Ayah, kau adalah praktisi Elite Creation Stage. Ketika mendengar kalau Diteng tidak percaya diri bisa membunuh Lindong, Diyun bertanya dengan nada tidak percaya. Anak itu tinggal setingkat lagi menuju Creation Stage. Apalagi aku bisa merasakan bahwa dia terlalu berbahaya dan punya banyak kartu as tersembunyi di sakunya. Jika kita benar-benar melawannya, mungkin kita tak bisa menang. Selain itu, keluarga Liu juga sedang berburu Thunder Crystal Beast. Jika kita menyerang orang itu sekarang, kita pasti akan membuatnya mendekat pada keluarga Liu. Saat itu, masalah kita akan semakin bertambah, kata Diteng. Kita membuat anak itu kabur dengan mudah. Dia juga mengambil 20.000 pil yuan murni kita. Diyun menggertakkan giginya dan berteriak marah. Ayo kita urus Thunder Crystal Beast dulu. Kalau kita bisa mendapatkan kristal petir dari hewan itu, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap form creation atau bahkan tingkat nirvana yang legendaris. Setelah masalah ini selesai, kita bisa mencari anak itu lagi. Kalau dia mau bekerja untuk keluarga Di, maka hal itu adalah kabar baik. Kalau dia menolaknya, kita bisa memaksanya mengembalikan pil-pil itu. Diteng mengatakannya dengan santai. Niat membunuh dapat didengar dari nadanya. Kelihatannya, dia juga tidak senang dengan tindakan Lindong. Diyun akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Matanya menatap tempat di mana Lindong menghilang. Sebuah kilat keji melintas di matanya. Thunder Crystal Beast? Apa itu? Lindong berdiri di atas pohon besar di dalam hutan, lalu menarik kembali jejak mental energinya yang digunakan untuk mengintai. Dia menoleh ke tikus kecil yang berdiri di bahunya dan bertanya, Thunder Crystal Beast. Aku tidak menyangka binatang itu ada di sini. Tikus kecil menggaruk pipinya yang berbulu dengan cakar. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Hewan iblis ini unik. Dia tidak makan darah dan daging, tapi hanya makan petir. Hewan iblis ini sangat kuat. Namun, setiap kali kekuatannya meningkat, akan ada masa di mana dia sangat mudah diserang. Dari pembicaraan mereka sebelum ini, sepertinya kita telah masuk ke dalam situasi itu. Apa gunanya hewan itu? Tanya Lindong.
Ada kristal petir dalam Thunder Crystal Beast yang memiliki energi petir murni yang sangat banyak. Jika kau bisa mendapatkannya, kau tidak hanya bisa membuka meridian dalammu, mungkin kau juga bisa menguasai Bronze Thunder Body. Selain itu, kau bahkan bisa naik ke simbol Master Segel 4. Hal terpenting adalah, setelah kau memurnikan kristal petir, saat kau sudah mencapai Creation Stage, kau bisa menciptakan petir dengan Yuan Powermu. Kemampuan itu benar-benar luar biasa. Mendengar kata-kata tikus kecil, mata Lindong memerah, napasnya semakin cepat. Akhir-akhir ini, dia dibuat sangat bingung oleh meridian dalam terakhir. Karena sebanyak apapun usaha yang dilakukannya, meridian dalam terakhir itu sulit ditaklukkan. Namun, apakah kristal petir ini benar-benar bisa membuka meridian itu? Tapi, kekuatan Thunder Crystal Beast normal setara dengan praktisi Key Creation Stage. Beberapa yang lebih kuat bahkan bisa menyamai praktisi Manifestation Stage. Dengan kekuatanmu yang sekarang ini, rasanya cukup sulit. Kata-kata tikus kecil selanjutnya membuat Lindong seperti diguyur seember air dingin. Dia segera tersentak. Lindong melihat tikus kecil dan bertanya dengan sebuah senyum. "Jangan khawatir. Walaupun aku tidak bisa mengalahkan Thunder Crystal Beast dengan kekuatanku sendiri, bukankah aku punya orang-orang itu untuk membantuku?" Menurut percakapan mereka sebelumnya, sepertinya juga ada keluarga Liu yang berencana menyerang Thunder Crystal Beast. Kalau begitu, aku akan membuat mereka bertindak dulu dan aku akan merebutnya di saat-saat terakhir seperti seorang nelayan. Melihat senyum licik di wajah Lindong, tikus kecil memutar bola matanya. Dia berkata, "Nak, jika kau gagal menjadi nelayan, jangan sampai menjadi udang yang akan dimakan oleh mereka." Lindong melambaikan tangannya. Kalau dia berani menyarankan ide ini, hal itu menandakan kalau dia percaya dengan kemampuannya. Sekarang, dia sudah tidak takut lagi menghadapi praktisi Initial Form Creation Stage. Selain itu, dengan bantuan boneka simbol dan tikus kecil, meski dia bertemu praktisi elit seperti Wang Yan, dia mungkin tidak bisa menang, tapi dia pasti bisa kabur dengan selamat. Biarkan aku istirahat malam ini. Mulai besok aku akan mengikuti orang-orang ini. Heh, jika kau berencana melawanku, bersiap-siaplah kehilangan semuanya. Lindong meregangkan punggungnya, lalu menatap pasukan keluarga Di yang berada di kejauhan. Tatapan dingin tersembunyi di antara senyum di wajahnya. Kristal petir itu pasti akan jadi milikku.